Pemirsa, pemilik anjing bernama Kenan di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan atas penangkapan yang menyebabkan kematian hewan peliharaannya beberapa waktu lalu. Itu, di sana. Pria bernama Willy yang merupakan pemilik anjing bernama Kenan yang sedang viral karena mati usai ditangkap Satpol PP meminta maaf ke publik. Willy meminta maaf gara-gara unggahan adiknya di media sosial telah membuat gaduh. 1. Memohon maaf kepada segenap masyarakat Pulau Banyak dan Aceh Singkil, pada umumnya kepada Muspika, Camat, Kapolsek, dan Ramil, dan Posal, dan Kepala Mukim, kepada Bapak Bupati Aceh Singkil beserta segenap jajaran dan unsur Muspida. Atas kegaduhan yang mungkin saat ini terjadi di Pulau Banyak dan Aceh Singkil disebabkan pemberitaan mengenai penertiban yang dilakukan Pemda Aceh Singkil melalui Satuan Polisi Pamong Praja di resort yang kami kelola. Adapun mengenai kematian hewan peliharaan kami setelah kegiatan penertiban yang terjadi, saya pribadi tidak akan mempermasalahkan lagi atas apa yang sudah terjadi. Terkait unggahan di media sosial, Willy mengatakan postingan muncul di akun Instagram adiknya. Ia mengaku adiknya tidak ada niatan agar cerita itu viral hingga membuat gaduh. Ia pun telah meminta adiknya untuk menghapus unggahan mengenai anjing Kenan. Sebelumnya penangkapan anjing di lokasi wisata Pulau Banyak, Aceh Singkil, Aceh menuai kecaman dari para pecinta hewan. Penangkapan anjing dinilai mengandung unsur penyiksaan sehingga mengakibatkan anjing mati saat ditangkap. Dalam video ini petugas Satpol PP menggunakan kayu untuk menghalau anjing. Usai ditangkap, anjing bernama Kenan ini akhirnya mati. Menurut petugas, anjing dievakuasi karena kerap mengganggu dan meresahkan wisatawan. Namun, video penangkapan anjing menuai kecaman dari para pecinta hewan. Mereka menilai penangkapan anjing mengandung unsur penyiksaan dan anjing ditempatkan di kandang yang tidak layak. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. 2 penjamret tewas usai ditabrak korbannya di Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak korban, sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Warga berkerumun di lokasi tewasnya 2 penjamret di Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku ini tewas mengenaskan dengan kondisi motor yang rusak parah. Sebelumnya, mereka terlibat kejar-kejaran usai menjamret ponsel seorang sopir taksi online. Sopir yang tak terima kemudian mengejar motor pelaku dan menabraknya di Jalan Abdullah Safei, Tebet. Akibatnya, motor pelaku hilang kendali dan menabrak tiang listrik serta tempat sampah. Tiba-tiba HP saya diambil. Oh, HP diambil? Tiba HP diambil. Dari arah mana, Bang? Dari arah Minangkabau. Dari arah Minangkabau. Terus dia kenceng, saya kejar, dia belok ke arah sini, saya kejar. Di dekat pertigaan itu saya sempat tabrak, tapi dia ngegas lagi, kabur. Dia akhirnya belok kiri sini. Sempat melanin kecepatan, tapi nggak pelan-pelan banget. Setelah itu saya tabrak, udah, dia mental. Petugas gabungan dari Polsek Tebet dan Polres Jakarta Selatan memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan otopsi, jenazah kedua pelaku dibawa ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Seorang terduga pencuri di Garut, Jawa Barat dikubur hidup-hidup di kaki Gunung Cikuray oleh warga. Atas insiden itu, polisi menetapkan 14 tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Aparat kepolisian dari Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang terbungkus karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga desa Sindang Sari, Kecamatan Cigedug, Garut. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan. Kapolres Garut AKBP Widaryanto Hadi Caksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Salah satu tersangka kemudian membunuh korban. Kemudian setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata
korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. AKBP Wirdanto menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Polisi telah mengamankan 14 orang pelaku main hakim sendiri di Garut, Jawa Barat. Warga sekitar mengatakan korban dikenal warga pernah mencuri sehingga membuat warga tega menguburnya hidup-hidup. Dari 21 orang yang kita amankan, setelah secara maraton dilakukan pemeriksaan secara intensif, baru mengarah kepada 14 pelaku. Nah, dari 14 pelaku itu, ada salah satu pelaku dari 14 orang itu yang mempunyai peranan sangat penting, di mana satu di antara 14 pelaku itu dia yang merencanakan, dia yang punya niat, gitu kan. Terus dia yang pertama menangkap, menghampiri daripada rekan-rekannya, kemudian dianiaya dengan benda-benda yang berupa benda senjata tajam, benda tumpul, pakai batu dan tangan kosong sehingga. Baik. Ya, halo. Ya, baik Pak Dede. Kemudian apakah korban ini sudah sempat betul mencuri atau baru ingin mencuri, Pak? Belum sempat mencuri. Emang menurut keterangan para saksi dan warga di sana, memang si korban ini ada kebiasaan mencuri dengan sasaran adalah alat-alat pertanian dan hasil daripada pertanian. Nah, tepatnya pada saat itu tanggal 11 Oktober dini hari itu kedapatan dia lagi berada di depan gudang pupuk pertanian. Jadi Maman itu katanya suka mencuri, bahkan pernah mencuri dari warga kampung Ciponok, namanya Pak Ustadz Ulah, yang dicuri itu mencuri kentang, ya tertangkap sama warga. Sudah itu mungkin berempu musyawarah dengan bikin perjanjian. Di dalam perjanjiannya jadi ada isi perjanjian, satu tidak akan mengulangi perbuatan lagi, kedua seandainya saya melakukan perbuatan seperti itu, makanya saya siap diusir dari kampung Sengklek tersebut. Akhirnya masyarakat emosi dalam hal ini masyarakat ingin memberikan semacam sebenarnya aksi balas dendam mungkin kepada si korban gitu ya, agar korban, tujuannya mungkin ada awalnya adalah agar korban tidak melakukan aksi pencuriannya lagi. Namun ternyata situasi pada saat itu kemudian mendukung di tengah-tengah masyarakat, akhirnya terjadi secara spontan aksi penganiayaan yang dilakukan warga gitu ya Mas ya, karena rasa emosional tadi, punya motivasi untuk melakukan pembalasan terhadap si korban yang merupakan pelaku kejahatan gitu ya. Akhirnya masyarakat yang ada di sekitar juga situasi yang ada di sekitar juga mendukung untuk terjadinya penganiayaan gitu ya, karena mereka sudah mempersiapkan diri. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah jalan tergenang. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.